Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada proses perhitungan analitik hierarki proses. Para mahasiswa sekalian, kalau kita tadi belajar tentang bagaimana proses perhitungan di AHP, jadi membandingkan antara kriteria dengan kriteria, terus nanti membandingkan antara kriteria dengan alternatif. Nah, ini adalah proses yang harus dilakukan step by step. Yang pertama adalah perhitungan antara kriteria kriteria lokasi tadi dilanjutkan dengan beberapa alternatifnya. Jadi, kalau tadi ini adalah kriteria dengan kriterianya, maka selanjutnya adalah kriteria dengan lokasi. Nah, ini adalah lokasi dibandingkan dengan alternatif-alternatifnya di sini. Nah, sehingga didapatkan hasil proses normalisasinya. Ya, jadi BSB Taman Bukit Asri itu sama dengan 3. Nah, 3 apa, 4 apa, 1, 2 apa itu sudah ada di masing-masing perhitungannya. Nah, berikutnya adalah menentukan kriteria desain, ya, kriteria desain dengan beberapa alternatif. Berikutnya adalah kriteria fasilitas dibandingkan dengan alternatifnya. Nah, maka kalian sudah bisa menghasilkan mana kira-kira alternatif mana yang terbaik, yang memiliki skor paling tinggi. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Kalau kita lihat, skor yang paling tinggi ada di TBA, yaitu 0,33. Berikutnya ada di Serpong 0,248. Yang ketiga adalah BSB, yang terakhir adalah yang Telogo. Nah, kita masuk pada soal latihan. Ini studi kasus yang hampir sama dengan yang tadi. Ini adalah seorang ingin membeli sebuah mobil sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Kriterianya ini adalah alternatifnya, ada Avanza, Xenia, R3, dan Livina. Sedangkan ini adalah kriteria pemilihannya. Bisa dari stylenya, keandalannya, konsumsi, dan bahan bakar. Langkah pertama menyusut hierarkinya seperti ini. Terus langkah kedua membandingkan matrik yang sudah didapat. Ini keandalan dengan style itu 2, konsumsi bahan bakar dengan style sepertiga, konsumsi bahan bakar dengan keandalan itu 1/4. Nah, untuk menentukan kriteria style dapat ditentukan misalnya di Xenia dengan Avanza itu eh, 1/2 ya. R3 dengan Avanza, lebih penting R3, Grand Livina dan Avanza sama-sama penting. Di situ ada R3 dan Xenia, Grand Livina dan Xenia, sampai pada Grand Livina ke R3. Nah, ini adalah perbandingan kriteria style dengan alternatifnya. Berikutnya adalah perbandingan kriteria keandalan dengan alternatifnya. Di Xenia A3 dan seterusnya itu adalah nilai dari masing-masing alternatifnya. Nah, kalau kriteria konsumsi bahan bakar juga diperoleh datanya, maka silahkan teman-teman hitung untuk latihan yang satu ini kira-kira mana yang akan terpilih dari mobil terbaik ini. Nah, selanjutnya akan ada tugas satu. Ini pemilihan budidaya ikan laut. Kriterianya sudah ditetapkan, yaitu lingkungan keramba, kualitas air, luas keramba, pH air, keandalan keramba, kedalaman keramba. Nah, sedangkan alternatifnya adalah kakap putih, bawang bintal, kerapu macan. Nah, ini mana yang akan terpilih? Silakan kalian hitung dengan analisis Anda sendiri. Yang kedua adalah produktivitas. Kalau ada kriterianya adalah keandalan, biaya, kecepatan, kemudahan penggunaan. Nah, masing-masing skor ini bisa dicek di situ.
Nah, untuk yang ketiga, soal ketiga yaitu perusahaan akan memilih beberapa lokasi yang terbaik untuk eh, perusahaannya yang baru atau cabang yang baru. Dari kriterianya ada aksesibilitas, ada biaya, ada potensi pasar, dan infrastruktur. Silakan dihitung. Untuk yang keempat yang bisa diselesaikan adalah ini ingin memilih biaya moda transportasi terbaik. Nah, alternatifnya kriterianya ada biaya, ya, ada kecepatan dan keamanan. Sedangkan untuk alternatif ada eh, apa? Truk, ada kereta api, ada kapal laut. Ada tiga alternatifnya. Silahkan dikerjakan. Nah, para mahasiswa sekalian, kalau kita kembali ke contoh satu, seperti yang saya paparkan tadi, saya akan jelaskan melalui Excel. Yang pertama yang harus dibuat adalah hierarkinya, kayak gini. Yang kedua, menterjemah hierarki ke dalam bentuk matrik. Matrik antara kriteria dengan kriteria. Hanya di sini satu-satu. Nah, ini H harga dengan L dengan lokasi kita menangkat 2, maka di sininya kebalikannya. Kalau di sini 3, maka di sini kebalikannya. Kelompok. Kalau yang ininya 5, maka di sini adalah 1/5. Nah, sehingga diperoleh nilai total dari matrik, ya, matrik masing-masing kriteria. Jadi 1 dibagi total matriknya, 0,5 dibagi total matriknya, sehingga diperoleh tabulasi matrik di bawah ini. Nah, nilainya selalu 0, karena dengan nilai 0, maka yang akan diperoleh adalah yang paling memungkinkan di situ. Nah, setelah didapatkan kriteria ke dalam matrik, maka selanjutnya menjumlahkan masing-masing vektor tadi. Kalau sudah dijumlahkan masing-masing vektor dari kriteria lokasi, harga, sampai kepada fasilitas, maka diperolehlah nilai bobot. Nilai bobot ini adalah nilai vektor dibagi rata-rata per wilayah. Ya, dibagi berapa? Karena ini matriknya matrik 4, maka dibagi 4. Nah, berikutnya kita menghitung eigenvektor. Eigenvektor itu bisa diperoleh dengan mengkalikan bobot yang sudah didapat dengan total nilai yang sudah ada. Ya, seperti itu. Jadi, ini adalah nilai eigenvektornya. Dan kita jumlahkan nilai eigenvektornya menjadi total eigenvektor. Untuk mendapatkan apa rumusnya? Kalau bahwa rumus CI itu adalah I29 adalah nilai eigenvalue dikurangi 4, 4 dikurangi 3. Sehingga didapatkan nilai 3, sekian, 0,02. Nah, selanjutnya kalian bisa melakukan proses perhitungan konsistensi rasio. Konsistensi rasio ini adalah nilai konsistensi indeks dibagi dengan tergantung jumlah kriterianya. Di sini ada 4, maka ketentuan di saat itu adalah 0,9. Maka kalau nilainya 0,9, seharusnya dia konsisten. Ya, sampai di sini paham? Baru dilakukan perbandingan antara lokasi dengan alternatif, kriteria dengan alternatif, dengan cara yang sama. Kriteria harga dibandingkan dengan alternatif, kriteria desain dibandingkan dengan alternatif, terus kinerja kriteria fasilitas dibandingkan dengan alternatif. Nah, sehingga setelah didapatkan masing-masing skor itu, maka yang dilakukan adalah hasil matriks skor alternatif. Ini masing-masing bobotnya tadi 0,05, 0,5,
Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian atau para mahasiswa ini bisa dilakukan proses perkalian. Jadi 30. Nah, nanti dibuat dalam bentuk skornya. Ya, ini adalah hasil penjumlahan dari masing-masing eh, kriteria ke alternatif. Nah, hasil di atas menunjukkan bahwa lokasi yang terpilih membeli rumah adalah TBA dengan nilai skor 0,34. Berikutnya BSB dengan 0,25. Baru berikutnya adalah eh, regensi, jadi 0,18. Nah, dari tabel ini silakan Anda bentukkan dalam bentuk metrik atau grafik supaya bisa kelihatan lebih menarik. Ya, baik, sampai situ sudah ada gambaran ya, para mahasiswa sekalian. Silahkan dikerjakan soal dan tugas latihan ini di Excel dan disetor di Classroom. Jangan sampai lupa, kerjakan semua latihan 1 sampai ke 4. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.